Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua diberikan kesehatan dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoanya sama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warazukni fahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, apakah di antara kalian ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau belum ada yang tahu, hari ini kita belajar akidah akhlak, tentang adab kepada orang tua. Ada yang tahu belum? Adab itu apa? Adab memiliki arti kehalusan dan kebaikan budi pekerti atau kesopanan. Adab juga dapat diartikan sebagai asas atau nilai yang berkaitan dengan akhlak. Adab yang dianjurkan di dalam ajaran agama Islam adalah adab yang baik. Artinya segala sesuatu yang mengandung nilai kebaikan. Adab itu adalah akhlak. Adab itu adalah tingkah laku. Adab itu adalah sopan santun. Memang adab itu sangat penting sekali ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, ketika kita berinteraksi kepada orang lain. Kita harus mempunyai akhlak yang baik, mempunyai perilaku yang baik kepada orang lain. Insya Allah orang lain akan memberikan respon yang baik juga kepada kita. Sebenarnya adab ini cakupannya sangat luas. Adab ini bisa kita lakukan kepada siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Tetapi di sini ibu hanya menjelaskan tentang adab kepada orang tua. Nah, adab kepada orang tua adalah taat kepada orang tua. Berarti patuh terhadap perintah orang tua, mencintai dan menyayangi kedua orang tua. Begitu banyak jasa-jasa kedua orang tua kita. Orang tua kita kepada kita, ibu mengandung selama 9 bulan, kemudian mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan kita ke dunia, merawat dari kecil hingga dewasa, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rasa cinta. Nah, begitu pula dengan Bapak. Bapak bekerja banting tulang untuk membiayai semua kebutuhan keluarganya, termasuk kebutuhan anak-anaknya. Dan tidak hanya itu, masih banyak sekali jasa-jasa kedua orang tua kita terhadap kita. Nah, semua yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan. Untuk itu, sangat penting bagi kita mengetahui adab kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar menyembah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Kemudian cara menghormati orang tua, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghormati orang tua kita, yaitu yang pertama ada patuh dalam kebaikan. Nah, kepatuhan seorang anak menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang tua. Kepatuhan seorang anak hendaknya diiringi dengan nasihat yang baik. Orang tua hendaknya menasihati anaknya pada sesuatu kebaikan, sehingga tidak terjerumus kepada akhlak yang buruk. Adapun jika orang tua memerintahkan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, anak tidak boleh mematuhinya. Misalnya, orang tua menyuruh anaknya atau memerintahkan anaknya supaya berbohong ataupun berdusta. Misalnya diperintahkan untuk mencuri, membunuh, ataupun segala sesuatu yang dilarang oleh agama. Nah, perintah itu harus ditolak dengan tegas, tetapi dengan cara yang baik dan dengan cara yang sopan. Karena apa?
Seorang anak berkewajiban memelihara orang tuanya, terutama jika anaknya sudah bekerja. Apabila salah satu atau keduanya sudah lanjut usia, maka anaknya tetap harus berperilaku baik, harus tetap merawat dengan baik. Jangan sampai menyakiti hati orang tua dengan kata-kata yang kasar, apalagi sampai membentak dan berperilaku kasar terhadap orang tua. Terus lanjut yang ketiga, menghormati dan menjaga martabat orang tua. Martabat dapat diartikan sebagai wibawa. Nah, setiap orang tua pasti menginginkan wibawanya tidak dicela, menginginkan wibawanya supaya tidak diinjak-injak oleh orang lain. Jadi, sebagai seorang anak, jangan sampai mengecewakan orang tua. Jangan sampai wibawa orang tua kita diinjak-injak, dicela orang lain karena perlakuan kita. Yang keempat, selalu berbakti saat hidup maupun setelah wafat. Seorang anak harus tetap berbakti kepada orang tuanya ketika masih hidup ataupun ketika sudah meninggal. Nah, ada yang tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal. Nah, caranya yaitu selalu mendoakan kebaikan ataupun mendoakan pengampunan untuk mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa doa anak yang saleh kepada kedua orang tuanya tidak akan terputus amalannya. Terus lanjut yang kelima, selalu bermuka manis di hadapan orang tua. Dengan bermuka manis, orang tua akan merasa senang dan akan merasa dihargai. Tetapi jika kita bermuka masam, apalagi pandangan yang tidak patut, hanya akan menyakiti perasaan mereka. Dan kita juga akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lanjut yang keenam, meminta sesuatu dengan baik dan sopan. Nah, apabila kita menginginkan segala sesuatu, kita harus memintanya dengan cara yang baik dan dengan cara yang sopan. Apabila permintaan tersebut dikabulkan, maka kita harus berterima kasih kepada orang tua kita. Tetapi jika seandainya permintaan itu masih belum dikabulkan atau tidak dikabulkan, kita jangan sampai marah ataupun jangan sampai kecewa terhadap orang tua, karena orang tua juga memiliki pertimbangan atas penolakan permintaan kita tersebut. Terus lanjut yang terakhir, yang ketujuh, ridha orang tua berarti ridha Allah Ta'ala. Nah, berarti apa yang telah diridai orang tua, Allah juga ridha. Nah, jika orang tua melarang, berarti Allah juga tidak akan meridai. Hikmah patuh kepada orang tua. Adapun hikmah yang dapat diambil karena kita patuh kepada orang tua, yaitu berbakti kepada orang tua termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diridai oleh orang tua. Nah, dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, diluaskannya pintu rezeki, lalu dimasukkannya kita ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cukup sampai di sini pembelajaran saya. Apabila ada salah kata, apabila ada salah ucapan, mohon dimaafkan karena di sini saya masih belajar juga. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.